Kemarin kita sudah bahas mesin impact wrench terbaru dari Stanley Fatmax ya. Nah, kali ini kita akan bahas impact wrench lagi, tapi ini impact wrench yang flagship, seri flagshipnya dari perusahaan yang sama dengan Stanley, tapi berbeda brand. Nah, pastinya kalian sudah punya gambaran ya, brand apa yang akan saya bahas kali ini. Flagship dari perusahaan yang sama. Cluenya itu ya, cluenya flagship dan juga dari perusahaan yang sama. Ini dia yang akan kita bahas kali ini, sebuah impact wrench cordless terbaru dari brand DeWalt. Ini masuk secara resmi ke Indonesia, untuk tipenya adalah DCF 922. Ini setahu saya ya, impact wrench terkecil di dunia ya, setahu saya nih ya. Kalau saya salah silakan dikoreksi, nggak jadi masalah. Nah, bagaimana dengan performanya? Apakah bodi kecil, tenaga juga kecil? Kalau kalian penasaran, jangan kemana-mana, kita intro dulu. 1, 2, 3, 4. Seperti biasa, kita spill terlebih dahulu apa saja yang kita dapatkan pada paket pembelian. Untuk boxnya sudah pasti dapat yang T-Stack. Dan di sini ada keterangan untuk spek dan apa saja yang kita dapatkan pada paket pembelian. Tapi kita unboxing saja biar lebih jelas ya. Kita akan buat pembahasannya biar lebih detail aja. Biar nggak diulang-ulang pembahasannya ya. Wush. Oke, yang pertama di sini sudah pasti dapat buku panduan dan juga kartu garansi. Garansi dari DeWalt adalah 3 tahun ya, 3 tahun garansinya. Jadi cukup lama untuk garansinya. Ya namanya produk premium ya, biasanya garansinya nggak main-main. Lalu dapat klip untuk menggantungkan lagi. Untuk ditempelin di unitnya, nanti bisa ya iyalah, digantungkan ke ikat pinggang atau dicantolin lah ya. Lalu dapat chargeran, dapat 2 buah baterai, ini 4 Ah ya untuk baterainya, 20 volt, 4 Ah. Dapat 2 baterainya. Lalu terakhir unitnya. Nah, ini dia unitnya ya. Kecil sekali. Jadi kalau saya ambil ini ya. Mana ini impact driver? Nah, ini impact driver DCF 855. Nah, bisa kalian lihat ya. Untuk bodinya itu kecil ya. Mantap. Kita lihat nanti tenaganya ya. Apakah kecil juga? Saya yakin sih tenaganya besar. Seperti biasa setelah kita unboxing kita akan bahas build quality, tetapi ini adalah seekor DeWalt. Sepertinya akan sia-sia kalau kita bahas build quality-nya, karena material bahannya sudah pasti bagus, lalu tingkat finishing-nya juga sudah pasti rapi ya. Yang menjadi catatan cuma satu ini teman-teman, yaitu slot baterainya. Bukan baterainya ya, slot baterainya. Jadi apabila kita pasang seperti ini nih, ini ada goyang-goyang ya, ada goyang-goyang gitu, seperti tidak pas. Tetapi bukan masalah besar ya, bukan masalah besar karena ini tidak akan lepas juga ya. Pada saat kita gunakan tidak akan lepas juga. Cuman terlihat apa ya, kurang nyaman aja. Dan kalau kita ngomongin baterai ya, baterainya ini garansinya 1 tahun. 1 tahun ganti baru. Jadi kalau kalian beli nanti terjadi kerusakan pada baterainya sebelum 1 tahun penggunaan, maka baterainya ini langsung diganti oleh DeWalt. Kurang mantap apa coba? Garansi mesin 3 tahun, garansi baterai 1 tahun. Dan agar kalian tidak ketinggalan informasi produk DeWalt apalagi yang akan keluar, karena ini kan versi Atomic lagi mau masuk ke Indonesia semuanya ya teman-teman ya. Yang pertama kemarin DCF 850 ya, baru ini versi Atomic juga DCF 922. Nanti versi Atomic lainnya akan masuk ke Indonesia. Pastikan kalian follow tuh Instagramnya agar tidak ketinggalan informasi. Dan untuk DCF 922 ini adalah versi pengganti dari DCF 880 yang akan di-discontinue. Perbedaannya di mana? Jelas, perbedaan performa, fitur jelas tuh ya. Lalu perbedaan motor, ini sudah menggunakan brushless, kalau yang DCF 8850 masih menggunakan motor biasa. Selanjutnya kita bahas fitur. Fiturnya ini berlimpah ya teman-teman ya. Fiturnya berlimpah. Kalau kalian mau tahu lebih jelas, kalau kalian beli nanti, pastikan kalian baca buku panduannya. Semuanya ada di sini. Semuanya ada di sini keterangannya, fiturnya gunanya untuk apa, cara menggunakannya bagaimana, speknya bagaimana, semuanya ada di sini. Kalau di video ini saya akan menjelaskannya secara general aja ya, general aja, tidak secara terperinci. Kalau mau terperinci ini panjang ini, semuanya ada di sini soalnya. Nah, kita bahas satu-satu secara general. Yang pertama, pada anvil, di sini ada pin. Nih, ada pin yang ada pegasnya di dalam. Ini ada pegasnya ya. Ada pegasnya di dalam. Jadi, apabila kita pasangkan kunci sok, dia akan mengunci kunci soknya supaya tidak lepas pada saat kita gunakan. Selanjutnya ada fitur LED light di sini. LED light ini bisa kita nyalakan dan kita matikan ya. Pengaturannya ada di sini nih. Nah, tingkat keterangannya juga bisa kita atur. Tinggal sesuaikan saja dengan kebutuhan.
Lalu ada variable speed pada trigger. Semakin dalam kita menekan trigger, maka kecepatannya akan semakin kencang. Selanjutnya ada reversible atau forward and reverse, putaran kanan, putaran kiri, dan apabila posisinya ke tengah, dia akan mengunci trigger. Lalu fitur yang menarik berikutnya ada di sini nih. Ada beberapa mode. Yang pertama untuk precision screw. Ini untuk screw yang biasanya digunakan untuk konstruksi bangunan ya. Konstruksi bangunan atau berbengkelan. Nah, ini untuk memasang. Lalu, ini untuk precision screw yang biasa digunakan untuk konstruksi kayu atau skrup yang besar-besar. Yang besar-besar nanti akan saya tunjukkan. Dan di sini ada kecepatan nomor 1 dan kecepatan nomor 2. Ini fungsinya untuk membuka baut roda ya, kurang lebih seperti itu ya. Tinggal sesuaikan saja nih modenya dengan kebutuhan kalian. Dan terakhir ada fitur indikator baterai. Jadi untuk fitur lengkap sekali ya, lengkap sekali. Kalau mau lebih detail baca buku panduannya supaya lebih detail lagi, supaya kalian tidak salah menggunakannya. Dan kalau salah sayang ya, bisa merusak alatnya. Untuk spesifikasi langsung saja kita uji menggunakan alat ukur yang saya miliki. Untuk uji spesifikasi, yang pertama kita akan melihat output yang dihasilkan oleh chargeran. Sepertinya sama ya, seperti DCD796 yang pernah saya ulas juga. Ini untuk standby-nya di angka 0,2 watt. Baterainya 1 titik ya di sini ya. Kita akan mengecas sampai penuh. Sudah mengecas. 86,7 watt. Jadi lumayan gede ya. Maksimalnya ini 90 watt ini. Kita tunggu baterainya sampai penuh. Untuk baterainya tidak usah kita bongkar lagi ya, karena saya pernah bongkar baterai di World. Selnya adalah Samsung. Lalu untuk anvilnya ini ukurannya adalah setengah ya, setengah inci untuk ukuran anvilnya. Oke, untuk baterai sudah terisi penuh, lampu indikator sudah tidak berkedip lagi, arusnya juga sudah di-cut. Untuk mengisi baterainya ini dari 1 titik menjadi full ya, 3 titik. Ini tidak sampai 1 jam ya, sekitar 45 menit, jadi lumayan cepat. Sekarang kita akan uji RPM. Uji RPM. Ini untuk baterainya. Untuk baterainya tidak usah kita uji lagi ya untuk voltasenya, karena sudah pasti 20 volt. Nggak mungkin di volt tipu-tipu kalau hanya di masalah baterai saja ya. Nah, ini sudah saya tempelin ini stiker seperti ini. Kita akan uji untuk RPM. Mudah-mudahan bisa tercatat ya. Kalau nggak bisa nanti kita menggunakan kunci shock. Ya, sepertinya ini nggak bisa ya, harus menggunakan kunci shock. Karena tercatatnya ini di 7000. Dia menghitung titik ini juga mungkin ya. Nah, ini dihitung juga. Soalnya untuk spek tertulis di sini hanya 2500 RPM di kecepatan maksimalnya. Di sini ada beberapa kecepatan ya. Ini bisa kita atur di bawah sini nih. Ini masing-masing berbeda ya. Untuk ini 2500, 2500. Kalau yang ini tadi berapa saya lupa. Nanti kita akan uji aja. Pokoknya tadi di buku panduannya sudah ada tertulis semua. Nggak apa-apa, kita uji lagi aja. Nah, sekarang kita sudah pasangkan kunci shock. Ini kita akan ukur. Kecepatan nomor 2 ya teman-teman ya. Kecepatan nomor 2. Ya, benar ya. Di angka 2600. Overspec 100 RPM. Kalau tertulisnya di sini 2500. Itu kecepatan nomor 2. Kita akan ubah ke kecepatan nomor 1 nih. Nah, kecepatan nomor 1 kita lihat berapa. Di angka 1461 RPM. Nah, sekarang kita akan coba di mode precision screw. Ya, sama dengan kecepatan nomor 2. Untuk timber screw. Ya, sama juga ya dengan kecepatan nomor 2. Jadi yang berbeda hanya kecepatan nomor 1 ini saja nih. Di sini nih di angka 1400. Nah, ini yang seperti saya katakan tadi ya, pinnya itu mengunci kunci shocknya ini supaya tidak lepas dari anvil nih seperti ini. Ini tinggal gampang sih sebenarnya, tinggal tarik seperti ini dia akan ngikut. Nih ya. Karena ada pegasnya itu tadi. Nah, tapi memang harus sedikit menggunakan tenaga ya untuk membukanya.
Dan ini untuk spek tertulis yang diinformasikan kepada saya dan yang tertulis pada buku panduannya. Ini untuk spek tertulis untuk fastening torx-nya atau fastening torx itu untuk mengetatkan ya, untuk mengeratkan itu di angka 400 Nm untuk mengeratkan. Dan untuk membuka itu dia di angka 600 Nm. Nanti kita akan uji langsung ya teman-teman ya. Selanjutnya untuk berat maksimal include dengan baterai 4Ah di angka 1,7 kilo untuk beratnya. Lumayan ringan ya menggunakan baterai 4Ah tapi beratnya hanya 1,7. Oke, langsung saja kita uji torsinya. Menurut spek tertulis dari Impact Ruens ini maksimalnya di angka 600 Nm ya untuk membuka baut. Tetapi sangat disayangkan untuk alat saya hanya mampu di 540 maksimalnya ya. Nggak apa-apa lah ya, kita coba aja 540 juga. Itu sudah lumayan besar menurut saya. Untuk perbengkelan juga itu sudah lumayan besar, 540. Nah, ini langsung di 540 nih. Ini ya. Biar kelihatan nih, berat juga nih kunci ya. Nah, ini 540 nih, mentok. 540. Ya. 540 Nm. Misal nanti nggak mampu di 540, saya turunkan di angka 435. Misalnya kalau spek tertulis ternyata tidak benar, maka kita akan coba di 435. Jadi 435 Nm. Kalau 435 juga nggak mampu, nah nih saya turunkan di angka 360 Nm. Tapi saya yakin mampu lah 435 ya. Masa di World kalah sama Stanley nggak mungkin ya. Nah kita coba lagi nih. 360. 360. Jadi kita 3 aja ini ya. 540, 435, dan 360. Wow, cepat sekali ya. 360, 435. Cepat sekali juga. 540. Oh. 540 juga cepat sekali teman-teman. Ini 600 lebih menurut saya ya. Karena 540 saja bisa cepat seperti itu. Aduh, sayang sekali kunci momen saya hanya bisa di 540. Kalau tadi kita uji torsi untuk membuka, sekarang kita akan uji torsi untuk mengeratkan. Ini baut dalam keadaan terbuka, nanti kita akan eratkan menggunakan mesin impact wrench ya. Kalau spek tertulisnya itu di angka 400 Nm ya. Nanti kita akan coba eratkan lagi menggunakan kunci momen. Langsung saja ya, langsung saja. Maksimal di 400 Nm. Sudah terkunci ya. Yang nomor 2 sama, sudah terkunci dua-dua. Nah, ini saya menggunakan pengujian terbalik ya. Ini kunci torsinya sudah saya set di angka 400 Nm. Saya akan coba eratkan lagi. Kalau masih bisa berputar, berarti untuk torsi mengeratkannya itu kurang dari 400 Nm. Yang pertama ya, kita coba ya. Kalau masih bisa berputar, untuk bautnya berarti kurang dari 400 Nm. Nih ya. Tapi kalau langsung bunyi berarti benar ya, 400 Nm. Nah, masih bisa berputar ya teman-teman ya. Masih bisa berputar sedikit. Nah, baru berbunyi. Kurang sedikit dari 400 ya. Kita akan set lagi untuk kunci momennya. Ini saya coba di angka 390 Nm. Kalau masih bisa berputar juga berarti kurang lagi ya. Kita coba. Kalau langsung bunyi berarti benar ya.
Langsung bunyi ya, berarti sekitar 390-an Nm untuk torsi mengeratkannya. Nah, ini setelah kita gunakan, kita ukur suhunya ya. Ih, normal banget. 34 ya. Normal banget suhunya. Paling di motornya nih 37. Untuk 540 masih normal-normal aja ya. Sekarang kita akan buka baut roda mobil ya. Ini menggunakan kunci sok nomor 17. Wow, gampang sekali ya teman-teman ya. Gampang sekali ini langsung kebuka dengan gampang ya. Ini saya pasang lagi dulu, susah untuk mencabut ya. Karena ada karat ya. Nah, kita buka lagi yang ini nih. Wow, gampang sekali sih ini. Nah, gampang sekali. Oke, nggak ada masalah ya untuk buka-buka sih, ya aman-aman aja sih. Kita terapkan lagi ya, kita arahkan lagi. Untuk buka-buka baut mobil ya ringan sekali ya. Sekarang kita akan coba buka baut roda motor ya. Oh, cepat sekali. Cepat sekali teman-teman, cepat sekali ya. Gampang sekali. Gak ada kendala ya, gak ada kendala. Ya untuk kegiatan perbengkelan nih cocok sekali menurut saya ya. Oke, untuk fitur yang ini ya, yang pertama precision screw dan timber screw. Untuk precision screw itu yang seperti ini nih. Ini adalah precision screw. Nah, yang berikutnya timber screw yang seperti ini. Ada yang lebih besar lagi. Ini yang lumayan aja nih, nggak terlalu besar ya teman-teman ya. Kurang lebih fungsi dari kedua ini ya untuk memasang ini, yang seperti ini nih. Nah, itu ya teman-teman ya. Nah itu tadi teman-teman sudah disaksikan bersama-sama bagaimana saya mengulas mesin impact wrench terbaru dari DeWalt versi Atomic DCF 922. Kurang lebih seperti yang kalian saksikan. Berikutnya saya akan menceritakan pengalaman saya menggunakan alat ini tadi. Jadi ini murni opini pribadi, kalau kalian punya pandangan yang berbeda tidak jadi masalah, dituliskan saja pada kolom komentar. Oke. Seperti yang di awal tadi saya katakan ya, untuk sisi build quality, ya ini nggak usah kita bahas lagi karena sudah pasti bagus. Lalu untuk fiturnya kaya dan berlimpah ya fiturnya ini. Semuanya bekerja dengan baik pada saat saya gunakan tadi, tidak ada kendala untuk fitur-fiturnya. Untuk spesifikasi juga sama, pada saat saya uji menggunakan alat yang saya punya tadi, semuanya sudah sesuai dengan spek tertulis. Dan untuk torsinya ya, menurut spek tertulis, untuk membuka itu di angka 600 Nm. Dan untuk mengunci itu di angka 400 Nm. Tapi tadi memang terkendala dengan alat ya. Kunci wrench saya itu hanya bisa maksimal di angka 540 Nm. Nah, dengan angka 540 itu sangat cepat ya, membuka bautnya tadi itu sangat cepat sekali teman-teman, tidak ada kendala. Jadi saya berani mengatakan ini bisa lebih dari 600 Nm. Mungkin nanti di channelnya Om Gugun kali ya, di channel Om Gugun itu akan diuji menggunakan kunci wrench yang lebih gede lagi torsinya. Nanti lihat aja di G3 channel. Mungkin kalau kalian memang tidak puas dengan hasil pengujian saya, silakan nonton channelnya Om Gugun. Dan saran saya nih ya, kalau nanti kalian beli alat ini, ya beli alat apapun lah ya, jangan melebihi dari spek tertulis, karena akan berdampak pada keawetan mesinnya. Dan pastinya akan berdampak juga dengan garansi. Nggak akan maulah perusahaan atau pabrikan kalau alatnya digunakan tidak sesuai dengan spek, lalu rusak kita klaim garansi. Mereka nggak akan mau pastinya. Pasti nanti ada yang buat pernyataan nih, Bang, YouTuber sebelah mengujinya di atas spek tertulis. Ya itu beda kasus ya teman-teman ya, beda kasus. Kami reviewer atau YouTuber review alat-alat seperti ini itu punya pengalaman masing-masing ya dalam pengujian alat. Misal nih ya, saya menguji alat ini nih, saya menguji alat ini mentok di 600 Nm. Tapi saya merasa kayaknya masih bisa nih, kayaknya masih bisa. Itu feeling ya, feeling yang berdasarkan pengalaman. Nanti akan muncul sendiri, kayaknya masih bisa nih kalau kita lebihkan. Tapi sayangnya alat saya itu atau kunci wrench saya atau kunci momen saya maksimalnya di 540. Kalau saya punya kunci wrench seperti Om Gugun ya, itu saya akan uji juga melebihi dari spek tertulis pastinya. Karena saya yakin untuk DeWalt DCF 922 ini lebih dari 600 Nm untuk torsinya. Nah, balik lagi nih ya, kita bahas lagi DCF 922-nya.
Ini mungkin ya, kalau mau membelinya mungkin pertimbangannya hanya di harganya. Karena harganya ini kalau tidak salah 4 jutaan ya harganya. Bagi saya harus menabung dulu untuk bisa membelinya. Ya memang mahal murah hanya perspektif tergantung bagi siapa, ya kan? Tapi nih ya, kalau kita lihat paket pembeliannya, harga segini nih, menurut saya sih, ya sudah pantas banget ya, pantas banget untuk harga segini. Saya nggak mengatakan murah loh ya, saya nggak mengatakan murah nih ya, saya mengatakan pantas. Kenapa saya katakan pantas? Kalian bisa cek ya, untuk baterai di World 4AH ini, harga satuannya berapa? Kalau kalian cek di marketplace online, harga satuannya ini 4AH, harganya adalah 1 jutaan ya, 1.900.000 sampai dengan 1 jutaan. Dikali 2 saja sudah 2 juta untuk baterainya. Nah, kalau kita jabarkan satu persatu nih paket pembeliannya ya. Yang pertama untuk baterainya, baterai kita dapat 2 buah, 1 juta kali 2 sama dengan 2 juta. Untuk chargeran, chargeran itu kalau nggak salah ya, di marketplace online, kalau saya nggak salah nih ya, 500.000 untuk chargeran di World. Kalau kalian nggak percaya, silakan dicek aja di marketplace online ya. Lalu untuk box T-Stack, itu juga harganya 500 ribuan. Jadi 2 juta tambah udah 3 juta ya, 3 juta. Kalau harga paketannya ini 4 juta, berarti untuk unitnya harganya hanya 1 juta. Ayo, bagaimana menurut kalian? Tapi penjabaran harga yang saya sebutkan tadi, jangan pula kalian jadikan acuan harga bertulnya ya. Jangan kalian jadikan, itu hanya perhitungan saya pribadi saja. Jangan pula nanti ada penjual yang menjual bertulnya saja di atas 1 juta, kalian protes. Kata Bang Putra harganya nggak segitu. Wah itu nggak jadi patokan ya teman-teman ya. Tadi hanya perhitungan pribadi saja. Oke teman-teman ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Seperti biasa kalau ada pertanyaan dituliskan saja pada kolom komentar. Kalau ada kritik dan saran silakan, nggak jadi masalah. Jumpa lagi pada konten-konten saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.